California, tahun 1969. Sebuah surat dikirim ke kantor surat kabar lokal. Namun, surat itu bukan surat biasa. Di dalamnya, terdapat pengakuan pembunuhan. Sang pengirim mengaku telah membunuh beberapa orang dan mengancam akan melakukan aksi pembunuhan lagi. Tapi, yang lebih menyeramkan, dia tidak pernah tertangkap. Dunia kemudian mengenalnya dengan satu nama, Zodiac Killer. Akhir tahun 1960-an, California dikenal sebagai tempat yang tenang dan penuh kehidupan. Anak muda memenuhi jalanan, musik dan budaya sedang berkembang. Namun di balik suasana itu, muncul sosok misterius yang mulai meneror masyarakat. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada wajah, tidak ada identitas pasti, yang ada hanyalah surat-surat mengerikan, penyu simbol, dan ancaman pembunuhan. Hingga hari ini, kasus Zodiac Killer masih menjadi salah satu misteri kriminal terbesar di Amerika. Malam tanggal 20 Desember tahun 1968, sepasang remaja sedang menghabiskan waktu di dalam mobil di area terpencil dekat Danau Herman, California. Mereka adalah Bette Lou Jensen dan David Forady. Malam itu seharusnya menjadi malam biasa. Namun tiba-tiba sebuah mobil berhenti di dekat mereka. Seseorang keluar dari mobil tersebut. Dan beberapa detik kemudian, suara tembakan memecah keheningan malam. Kedua remaja itu ditemukan tewas. Polisi kebingungan, tidak ada saksi jelas. Tidak ada motif pasti. Kasus itu perlahan mulai tenggelam. Sampai beberapa bulan kemudian, pembunuhan lain kembali terjadi. 4 Juli tahun 1969, pasangan muda lain sedang berada di dalam mobil di area Blue Rock Springs Park. Tiba-tiba, sebuah kendaraan berhenti di belakang mereka. Awalnya, mereka mengira itu polisi, namun seorang pria keluar sambil membawa pistol. Tanpa banyak bicara, dia langsung menembak keduanya. Salah satu korban berhasil selamat. Dan dari sinilah, teror Zodiac mulai terungkap. Beberapa saat setelah penyerangan, seseorang menelepon kantor polisi. Dengan suara tenang, pria itu mengaku sebagai pelaku pembunuhan. Bukan hanya pembunuhan malam itu, tetapi juga kasus sebelumnya. Teror sebenarnya baru dimulai. Beberapa hari kemudian, 3 surat dikirim ke media berbeda di California. Surat itu berisi pengakuan pembunuhan, detail kejadian, dan simbol-simbol aneh. Sang pengirim menuntut suratnya dipublikasikan di halaman depan koran. Jika tidak, dia mengancam akan membunuh lagi. Dalam salah satu surat, untuk pertama kalinya, mengkuil nama Zodiac. Di dalam surat itu juga terdapat cipher, kode rahasia yang hingga kini menjadi legenda. Banyak orang mencoba memecahkannya, polisi, cryptographer, bahkan masyarakat biasa. Sebagian berhasil diterjemahkan, namun identitas Zodiac tetap tidak diketahui. Setelah surat-surat itu dipublikasikan, masyarakat mulai panik. Zodiac bukan hanya membunuh, dia menikmati ketakutan yang ia ciptakan. Dia terus mengirim surat ke media, mengejek polisi, menghina penyelidikan, bahkan terkadang memberi petunjuk palsu. Anehnya, semakin terkenal namanya, semakin sulit polisi menangkapnya. Banyak tersangka bermunculan, namun tidak ada bukti yang benar-benar kuat. Hingga hari ini, identitas asli Zodiac Killer masih menjadi misteri. Beberapa percaya dia sudah meninggal. Sebagian lain percaya dia berhasil hidup normal tanpa pernah dicurigai. Dan mungkin yang paling menyeramkan, bisa saja seseorang pernah berpapasan dengannya. Tanpa sadar siapa dia sebenarnya. Zodiac Killer bukan hanya seorang pembunuh. Dia adalah simbol misteri yang terus menghantui dunia kriminal hingga sekarang. Dan pertanyaannya tetap sama, siapa sebenarnya Zodiac Killer? Dan kenapa dia tidak pernah tertangkap? Jika kalian ingin saya membahas cipher misterius Zodiac atau teori identitas tersangka paling kuat, tulis di komentar. Karena kasus ini masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan.